Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Gun-Gun kali ini. Mas, kan sudah ada upaya mempidanakan KPU begitu dilaporkan ke Mabes Polri. Apakah nantinya ini juga akan bisa mempengaruhi atau berbeda jalur begitu? Saya melihat ini proses yang juga sangat susah sih sebenarnya, karena butuh proses yang juga cukup panjang ya. Dan kalau saya melihat ini kesepakatan politik ya, yang kemudian sekarang juga sudah sampai di final. Masyarakat sudah mendelegasikan mandat kekuasaannya, dan itu tadi malam sudah ditetapkan. Jadi kalau kemudian nanti proses misalnya taruhlah laporan pidana ke Mabes Polri terhadap KPU itu, kemudian kan menurut saya tidak kemudian mengubah ya apa yang kemudian hari ini sudah dilakukan atau tadi malam sudah dilakukan, yaitu penetapan pemenang Pilpres. Jadi di situ poinnya. Saya melihat tidak ada relevansinya. Kalaupun kemudian nanti ada misalnya dianggap tindakan pidana yang dilakukan oleh KPU, ya itu persoalan lain. Jadi ini tidak mempengaruhi kedaulatan rakyat yang sudah dimandatkan oleh rakyat dan sudah diumumkan tadi malam. Gitu. Jalurnya berbeda begitu ya. Mas Abdul? Ya, saya kira saya sepakat dengan Mas Gun-Gun itu bahwa proses hukum yang ada yang menyertai proses-proses ini itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Jadi presidennya tetap pasti Pak Jokowi dan Pak JK. Bahwa memang ada upaya delegitimasi atau menyebabkan delegitimasi itu terjadi bisa. Tetapi jangan lupa bahwa kalau lihat dari sisi politik, saya orang politik melihat ini keadaan ini sudah sulit untuk delegitimasi, juga sangat sulit. Karena apa? Satu, Presiden, Wapres sudah menyampaikan selamat, dan negara-negara lain juga sudah menyampaikan selamat. Di bawah juga tidak terlihat situasi yang begitu menegangkan. Ada kecenderungan bahwa masyarakat melihat secara rasional dan objektif bahwa ya memang ini eranya Pak Jokowi, sebaiknya sebenarnya Pak Prabowo itu berlapang dada. Itu justru menjadi poin bagi beliau kalau menurut saya. Tetapi saya tentu tidak ingin campur ke sana terlalu jauh, tetapi menurut saya akan jauh lebih bermakna bagi bangsa ini kalau Pak Prabowo dengan sikap patriot menerima, walaupun dengan catatan-catatan tentunya. Yang catatan-catatan itulah pada jalur hukum yang ada. Apa jalurnya? Ya satu-satunya hanya MK, nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentu tidak memungkinkan lagi. Sudahkah masuk dalam rencana antisipasi kemungkinan terburuk jika nantinya sampai pada titik terakhir pun tidak bisa menerima gitu hasil Pilpres? Ya, yang kita lakukan tentu kalau tidak menerima kan kalau urusan hukum selesai ya, tentu urusan politik. Kita sekarang ini lagi berproses mencoba merangkul komponen-komponen yang berbeda, terutama komponen politik, ya teman-teman yang selama ini berbeda. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama mengawal Indonesia masa depan bersama Jokowi JK. Itu yang kita lakukan di tingkat politik, di tingkat masyarakat. Kita dorong satu keadaan bahwa sudah saatnya kembali semua bekerja dan kita meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan kualitas kita sehingga pendapatan per kapita masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa terbangun. Dan apa yang dicita-citakan Pak Jokowi bersama tim itu sudah menjadi cita-cita bangsa ini. Oke, jika Mas Gun-Gun sendiri saran untuk dari kubu Prabowo begitu, apakah sudah menyerahkan saja ke MK, dan apabila nanti hasilnya tetap sama harap legowo begitu atau bagaimana? Iya, jauh lebih positif, baik untuk pendidikan politik, kemudian merekatkan ulang kohesi sosial dan aspek yang kemudian mempengaruhi efek dominonya sosial, ekonomi, dan politik. Itu menurut saya Pak Prabowo memang sudah pada tempatnya sekarang mengapresiasi kemenangan Jokowi JK. Karena bagaimanapun cara melawannya, sekarang posisi Pak Jokowi JK sudah sangat-sangat kuat dalam konteks bukan hanya level persepsi, tetapi juga otoritatif karena sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan tinggal sekarang menunggu pelantikan nanti setelah usai jabatan Pak SBY tanggal 20 Oktober. Jadi bagi saya ini sebuah proses yang akan sangat elegan dan memberi role model positif
ketika misalnya Pak Prabowo dan Pak Hatta turut mengapresiasi kemenangan Pak Jokowi. Ya sekali lagi ya, tentu ini menyakitkan karena kalah tuh nggak ada yang enak. Tetapi ini proses politik yang memang harus selalu menyisakan satu pemenang. Kompetisi hanya ada satu pemenang. Contoh misalnya ketika Kevin Rudd gitu ya, kalah dari Tony Abbott, itu dia memberikan selamat. Begitu juga Mitt Romney pada Obama. Kerasnya pertarungan mereka luar biasa. Termasuk juga ada aspek SARA di sana. Tetapi pada ujung ke sebuah kompetisi, mereka bisa makan siang bareng. Nah, ini kan elegannya demokrasi. Karena ketika demos Kratos itu sudah kemudian dipaketkan dalam sebuah konsensus politik untuk memilih pemimpin nasional itu secara reguler 5 tahun, maka kita lebih baik kalau kemudian selalu mengapresiasi kemenangan pihak lain pada saat kita berada dalam pihak yang kalah. Gitu. Baik, ya ini kita tunggu saja perkembangannya. Mudah-mudahan tetap aman, damai, tidak terjadi kisruh atau apapun. Dan selamat bertugas untuk Pak Jokowi JK. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih baik. Baik, terima kasih Mas Abdul dan Mas Gun Gun sudah hadir bersama kami.